menyaksikan game pertama, match pertama di hari ini. Pertemuan antara EVOS Holy dan juga tim Liquid ID. Ya, yang pasti yang harus di-highlight adalah pertemuan antara Albert dan juga Favian nih. Ini yang aku penasaran banget nih ya. Keduanya memiliki power di jungle pastinya. Tentunya sekarang dengan menggunakan hero-hero yang memiliki damage, pasti bakal banyak pertukaran darah sih dari kedua player tersebut. Dan kita lihat untuk rotasi awal sama-sama mirroring pastinya untuk nanti mempermudah mereka juga menjangkau area gold setelah semua rotasi di bagian bawah dan juga di bagian atas dari EVOS Holy ini udah selesai. Tapi sepertinya enggak ya, karena kehadiran dari Ivan sangat dibutuhkan untuk bisa mengganggu keberadaan dari Favian yang sedang melakukan setup ke arah satu turtle yang pertama. Tapi di fight kali ini sudah mulai terlihat bagaimana kali ini dari Avatar of God dari belakang. Belum mengenai siapapun, Regi masih bisa selamat, tapi Widhi pun HP-nya sudah tergerus. Terkena adanya duality, benar asal dari belakang, tapi Ivan langsung melakukan cancellation terhadap skill dan first blood diamankan pula. Ivan atas Tampil bagus banget ya untuk di early game ya, dan ada pick off ternyata yang diterima oleh Ivan. dibalaskan. Pertukaran satu ya. Kayak tadi dia, lu cancel gue tumbangnya. Oke. Jadi 1 untuk 1, walaupun first blood didapatkan, tapi di-convert lagi menjadi keuntungan untuk tim Liquid ID karena Turtle tidak ada kontes yang dilakukan oleh EVOS Holy. Sehingga ya kita ngelihat dari bagaimana pertukaran yang terjadi ya, sebenarnya bisa dibilang tim Liquid ID dapetin keunggulan. Mereka dapetin 1 point kill, mereka dapetin Turtle. Dan ini Iron dan juga Erlan benar-benar dilepaskan, mereka dibiarkan berkreasi aja. Ada 2v1 di bagian atas dan sepertinya Aran nggak mudah untuk bisa ditaklukkan. Dia coba untuk Infernal Pursuit melawan 2 player dari EVOS Holy sekaligus. Regi dan juga Albert nggak bisa berbuat banyak. ya, tapi mereka sangat-sangat berkalkulasi tinggi ya, kayak tentu saja dari Aran yang 1 versus 2 dia cukup berani loh untuk tadi tabrak balik lagi. Dan ternyata memang dari segi damage dealingnya juga masih belum terlalu besar, sehingga 2 versus 1 yang diurungkan kembali niatnya, tidak ingin adanya overextend di arah top lane-nya. Aran sekarang sudah selesai dengan 1 buat Thunderbelt, begitupun dari Albert, Hunter Strike-nya udah selesai. Harusnya ini udah bisa jadi modal nih ya pastinya untuk bisa delivering damage lagi. Dan Iron Shiki akan semakin sustain pastinya di segi laning, tapi ada 1 diversion ke arah top lane di mana The Way of Dragon yang di-combo membuat dari Aran tidak berkutik sama sekali dengan adanya 4-man move dari EVOS Holy. Kontrol dihasilkan, diversion dipersiapkan kembali, Turtle akan coba di kontes. Oke, dengan adanya diversion tadi menuju ke arah depan di mana Aran yang akan ditarget berikutnya. DPZ burst damage yang begitu besar, itu dia. Sebuah pergerakan yang begitu manis dari EVOS Holy membuat keuntungan bisa mereka dapatkan pula. Widhi harus mundur terlebih dahulu karena HP udah mulai tergerus lagi, dan Shockwave Blast begitu menyakitkannya membuat dari Widhi pun tidak selamat. Even Revitalize telah di pop up. Ya, tadi cukup banyak juga flicker yang dibuka oleh EVOS Holy ya, terutama dari Ivan. Dan sekarang Turtle akan coba dipegang oleh EVOS Holy, tapi Favian level 12 dan dia membuka Electrifying Beats mencoba untuk mendapatkan Turtle yang dicuri oleh Albert. Take over yang begitu manis, bahkan Albert Blood Surge menangkap 2 player. Untungnya Yeheskia dan juga Favian masih bisa menghindar. Dan itu dia retribution dari Albert yang kemarin bisa merubah keadaan. Betul. Dan ini no more perfect turtle untuk Favian. Sehingga kali ini ada kesempatan untuk EVOS Holy kembali memimpin. Apalagi kalau ngeliat dari apa ya, yang kayak sedih banget pakai Parsha. Parsha ini ya? Yang kena kick terus ya? Iya, kena kick terus ya. Karena memang nggak purify. Karena agak serba salah sih ya. Dia bisa dikejar juga sama Erlan nantinya. Dikejar juga sama DPZ dari belakang mungkin. Jadi tadi sebenarnya ada momen pas banget Flicker untuk bisa menghindari The Wave of Dragon. Tapi ini dia informasi. No flicker selama 2 menit itu bakal mahal banget kan, kayak tadi kalkulasinya jadi bagus banget. Masih belum ada flicker nih ya skillnya, sehingga menjadi targeting yang begitu mahal. Ya, dan terlihat bahwa EVOS Holy sekarang juga udah memegang kembali networknya ya. Mereka sadar bahwa pick off demi pick off yang dihasilkan oleh Ivan itu langsung di follow up dengan begitu cepat. Masalahnya sekarang untuk Lord yang pertama nih, akan seperti apa setup yang dipersiapkan oleh EVOS Holy. Feather Ice udah nggak ada, DPZ dipaksa untuk sedikit mundur terlebih dahulu. Dan jangan lupakan Ivan aktif kembali flickernya. Yap. Dan bukan cuma sekedar dari Ivan aja sih yang bisa ganggu Yeskiel. Tadi kalau misalkan DPZ ada di depan mata, untuk Yeskiel juga bisa kena burst dan 1v1 situation, tapi ternyata tidak menjadi 1v1 karena ada backupan yang dilakukan oleh Regi, membuat dari Favian harus mengalami adanya kematian dan 1 point death pertama untuk dirinya. Wah, ini bakal cukup bahaya ya, karena 25 detik Favian gak akan ada di lane of down. Sementara EVOS Holy ini bisa untuk melakukan setup dengan Regi yang sudah tarik ulur karena Lordnya. Secara nggak langsung Albert juga udah mulai ngejar gap level yang tadi sempat ada antara kedua belah jungler ini. Diversion dipersiapkan dan menuju
ke semak yang nggak diduga. Oke, dan ternyata Aaron Shiki akan menjadi target berikutnya. Video Razak backupan yang dilakukan oleh Yeskia, tapi ternyata gagal untuk bisa menyelamatkan Aaron Shiki, sehingga kali ini total 3 pemain dari tim Liquid ID dibakar. Widih harus hilang menyisakan Aaron sendirian tanpa adanya pertukaran dan kesempatan emas untuk EVOS Holy. Mereka akan bisa langsung secure menuju ke arah Lord yang pertama. Dan itu benar-benar manis banget karena lagi-lagi ya pembagian fokus yang diberikan oleh EVOS Holy membuat Liquid ID terpecah nih. Gimana mereka mau coba untuk komit ke arah Lord dan bisa untuk nahan Albert mendapatkan Lord yang pertama kalau tiba-tiba ada diversion yang memang on point sekali dari DPZ ke lini belakang. Dan ini bakal cukup berbahaya untuk Liquid ID karena EVOS Holy akan semakin siap lagi dengan flicker yang aktif juga dari Ivan. Lini belakang nggak bakal aman. Pasti Yeskiel yang kita kenal dengan player yang memiliki positioning yang sangat baik di depan hadapan dari Regi dan juga Ivan, ini nggak akan mudah untuk membuka Fighter Ice Strike bagi seorang Parsia dari Yeskiel. Dan Lordnya udah mulai ditarik ulur, tapi nggak hanya Lord aja karena member-member EVOS Holy juga cari keuntungan lain nih. Objektif Purple yang sekarang coba untuk diambil terlebih dahulu untuk Erlan itu akan memudahkan mereka untuk bisa team fight 5v5-nya. Ini kayak agak sedikit overthinking sih, nggak kelihatan positioning dengan ada The Wave Dragon. Kali ini Unstoppable didapatkan, mega kill pun dikantongi oleh Albert dan bahkan diversion menuju ke arah belakang menutup jalan pulang dari Yeskiel. Walaupun memang Aaron Shiki mendapatkan nyawa dari Regi, double kill sempat didapatkan Aaron. Terkena satu buah Evil Queller yang begitu menyakitkan dan akhirnya triple kill milik dari seorang Albert dan menyisakan Fabian sendirian. Dan untuk kali ini EVOS Holy mereka nggak butuh Lord, mereka akan mengawal satu super wave minion yang ada di arah bottom lane. 1 melawan 3 dan sekarang mampukah Fabian mempertahankan base yang dimiliki oleh tim Liquid ID? Untungnya masih ada wave minion yang muncul, tapi masalahnya dipaksakan oleh Erlan. Oke, Erlan fokus menuju ke arah base ya, tapi lihat Widih juga sudah mulai hadir kembali, Avatar of Guardian, dan ternyata tim Liquid ID mereka masih mencoba untuk melakukan ada defensif dan Widih pun harus hilang. Tidak ada wave minion kembali sehingga EVOS Holy upaya mereka untuk bisa melakukan one straight push di arah bottom lane masih belum berhasil. Percobaan yang baik dari Liquid ID terutama ketika Fabian dan juga Widih mengorbankan nyawa mereka untuk menghindari base yang bisa didapatkan oleh Erlan yang udah benar-benar overpower banget dengan semua items yang selesai di build. Kali ini mereka langsung disengage dan memang tujuannya langsung ke arah Lord yang sudah enhance dan ini akan bisa didapatkan dengan tanpa adanya gangguan dari Liquid ID. Dari item builds, memang untuk Aaron Shiki udah jadi full item, tapi masalahnya dia juga nggak mudah untuk bisa bertahan dari banyaknya member-member EVOS Holy yang bisa masuk di belakang, terutama Regi dan juga Ivan. Ini udah mulai masuk lagi, zaman Force telah dibentangkan pula, hanya berfokus untuk ngancurin satu buah base turret saja di arah tengah. Karena EVOS Holy masih menunggu untuk hadirnya Lord yang akan berjalan sesaat lagi. Di detik ini, bottom lane yang akan dikawal penuh oleh mereka. Dan tim Liquid ID mereka hanya coba untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu nih. Karena ya nggak banyak yang bisa dilakukan, karena mau coba untuk cari momen harusnya. Karena Widih ini punya area of effect yang cukup besar. Iya, masalahnya lagi-lagi dengan Loi dari DPZ sih. Dia bakal cari momen banget untuk diversion ke lini belakang dari Liquid ID. Dan itu yang gak akan membuat Liquid ID kesulitan untuk mempertahankan base mereka, terutama dengan dua wave yang sekarang mendekat ke arah bagian tengah. Yap, Strike di pop up untuk bisa melakukan defensif terlebih dahulu. Tapi lihat bagaimana kali Infernal Pulsate untuk menuju ke arah belakang. Lagi didapatkan seorang Erlan dan double kill. Kali ini difokuskan menuju ke arah base karena menyisakan Yeskiel sendirian. Dan kemenangan untuk EVOS Holy. Wow, kemenangan yang sangat luar biasa.